warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini agenda kita untuk pelatihan dan sertifikasi dari American Academy of Project Management bagi rekan-rekan Universitas Sronojaya Madura. Ada 14 sertifikasi yang hari ini dengan sebenarnya skemanya adalah proforma profesional, karena barang tentu kami juga bagi rekan-rekan yang sudah di dunia pendidikan artinya kan secara portofolio juga tidak dipertanyakan kembali, sehingga dari American Academy kemarin kami proyekkan untuk melalui skema proforma profesional. Namun ada permintaan tetap kita juga upgrade sharing terkait dengan keilmuannya, sehingga hari ini juga tetap diaturkan dari sisi pelatihannya. Dengan agenda kita 3 hari, tanggal 29, 30, 31, dengan secara rundown yang sudah kita share. Nanti ujiannya secara random sampling, beberapa rekan-rekan akan dilakukan interview dengan pihak American Academy. Namun nantinya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin barangkali kalau Pak Khairul kan kemarin sempat berpesan nanti Inggrisnya Inggris Timur begitu. Jadi semoga agenda 3 hari ke depan plus ujiannya berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala. Dari saya kami cukupkan. Mungkin yang selanjutnya dilakukan sambutan ya dari perwakilan Universitas Sronojaya Madura yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek II ya, Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz Jakfar MT. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Anang sebagai pemandu sekaligus moderator pemateri kayaknya ini Mas Anang. Kemudian yang kedua Prof. Rahmat, Dekan Fakultas Teknik sekaligus dosen di TI Industri bersama teman-teman dosen teknik industri. Kemudian yang terhormat Pak Fauzi kalau sudah gabung. Sudah masuk Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Fauzi, selamat datang, selamat bergabung ya, di UTM ini dalam acara ini. Kemudian selanjutnya yang terhormat Pak Jurusan maupun Kaprodi serta dosen Teknologi Industri Pertanian. Ya, memang keilmuannya agak mirip-mirip lah dengan dosen teknik industri. Bapak Ibu sekalian, acara pelatihan kompetensi ini sangat penting dilakukan, mengingat ada perubahan mendasar dalam dunia pendidikan kita, yaitu tentang istilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi di dalam program PMBKM Kementerian ini sejatinya memberikan proses pembelajaran yang beda 3 semester bagi mahasiswa baru kita, bagi mahasiswa perguruan tinggi untuk menemukan passion-nya. Jadi 5 semesternya itu diharapkan kompetensi utamanya sudah rampung. Sehingga 3 semesternya diharapkan mahasiswa diberikan program-program atau menempuh pendidikan di luar prodinya. Kurang lebih ada 8 sampai 9 jenis pendidikan itu. Ditambah lagi model pembelajaran itu berkembang yang dulunya lebih kepada konvensional, sekarang lebih kepada problem, project maupun case-based learning. Sehingga yang dulunya kita memulai dari hulu, sekarang kita coba memulai dari hilir. Nah, ini proses perubahan ini menuntut kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh sang mentor, sang fasilitator. Ya, jadi peran dosen bukan lagi hanya sebagai instruktur,
tetapi lebih banyak nanti sebagai fasilitator untuk membangkitkan kreativitas, inovasi, maupun ide-ide yang berkembang di mahasiswa. Tentunya peran ini menuntut kita harus upgrade juga kemampuan kita. Nah, kemampuan kompetensi ini dalam rangka memberikan pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Mas Anang, American Academy of Project Management ini itu sangat relevan sekali. Ya, apalagi jurusan prodi Teknik Industri dan prodi Teknologi Industri Pertanian memperoleh hibah kompetisi prodi Pak Fauzi maupun Pak Anang maupun Mbak Ruli. Kita bisa mendapatkan pendanaan dari kementerian, menyisihkan 142 perguruan tinggi, menyisihkan 4.000 perguruan tinggi se-Indonesia, dan yang mendaftar 250, dan kita masuk di antara yang mendapatkan hibah ini 142 perguruan tinggi. Jadi sangat bagus sekali program yang dirancang oleh dua prodi ini, yaitu memberikan kompetensi kepada dosennya agar dia selalu mengikuti irama proses-proses perubahan lingkungan yang sangat cepat, ya, terutama di dalam program MBKM ini. Jadi itu dengan kemampuan kompetensi yang diberikan nanti, insya Allah akan semakin meningkat kemampuan para dosen, sehingga lulusan kita akan juga semakin lebih profesional nanti di bidangnya masing-masing. Demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Fauzi, kemudian Mas Anang, Mbak Ruli, yang sudah bisa mengarrange kegiatan ini bersama dengan Prodi Teknik Industri Pak Sabarudin, Prodi Teknologi Industri Pertanian Pak Hoiril Dayat, sehingga ke depan peran Prodi insya Allah akan semakin penting, semakin akan di depan, karena kualitas lulusan akan ditentukan oleh prodinya masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berworkshop ya, untuk mendapatkan sertifikasi kompetensinya di bidangnya masing-masing. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menyerap ilmunya semua dan bisa berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Aziz Akbar. Jadi yang berikutnya masuk ke sebagai sambutan kick off program dari Fakultas Teknik. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Rahmat Hidayat, STMT IPU ASNeng. Pada beliau dipersilakan. Prof. Rahmat, sudah ganteng ini dari pagi ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi zidni ilma wa syukran. Yang saya hormati Pak Warek 2, Mas Anam. Saya lihat di sini juga ada Pak Dr. Fuad, ada Pak Fauzin, kemudian ada Mas Hoirul. Saya lihat juga ada dari FISIP Pak Dr. Ari Wahyu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun kita masih dibatasi oleh pandemi, tapi tanpa mengurangi semangat. Kemarin saya izin kepada Pak Rektor. Pak Rektor mohon izin, walaupun ini sekarang sedang WFH, tapi kami dari Teknik Industri, kemudian dari Teknik Industri Pertanian, dan beberapa
dosen di lingkungan Universitas Joyo Madura, tetap semangat untuk kuliah, untuk menggali ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dalam 3 hari ke depan mendapatkan manfaat dan lulus 100% seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman, Mas Anam, Pak Fauzi. Terima kasih. Salam kenal dari saya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat dan sesingkat mungkin supaya kita bisa menghemat waktu. Marilah kita niatkan dengan baik bahwa kegiatan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah, Insya Allah yang Maha Kuasa akan meridhai ini. Dan tahu bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, insya Allah melakukan sesuatu hal yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rahmat atas sambutan sebagai perwakilan dari Fakultas Teknik. Jadi yang berikutnya kita bacakan CV dari pemateri kita ya hari ini. Yang selanjutnya akan disambung ke dalam materi yang pertama terkait dengan project management. Nanti sampai dengan di waktu istirahat. Yang berikutnya dilanjutkan terkait dengan production improvement, teknologi, dan operation management. Jadi CV singkat dari beliau, dari Profesor Fauzi. Jadi pendidikan mulai dari lulus tahun 88, di doktor didapatkan di tahun 2007 dan 2018, profesor di tahun 2016 dari Professor of dari American Academy terkait dengan project management. Saat ini aktif sebagai pengajar di UI, di Universitas Parahyangan, di UIN, dan di Universitas Putra Indonesia Padang. Karir profesionalnya sebelum aktif dalam pengajar, beliau juga bekerja sebagai eksekutif di Philips Netherlands, Sony, Warner Lambert, Singapore Teknologi Logistik, Hewlett Packard, MTech Group, sampai dengan di RSA Group. Cukup bidang minat di logistik manajemen, di information teknologi, material management, business development, sampai dengan di ISO mapping and implementasi. Jadi memang banyak hal-hal yang termasuk dengan penyusunan di PM Book, beliau juga terlibat. Beberapa standar-standar internasional termasuk dengan development. Jadi beliau merupakan salah satu konsultan pertama SAP di Indonesia. Untuk sertifikasi ada 28 yang dimiliki oleh beliau, mulai dari project management sampai dengan di strategic business analyst. Jadi singkat seperti yang disampaikan Profesor Rahmat agar secara materinya bisa lebih maksimal. Yang selanjutnya saya berikan kesempatan ke Profesor Fauzi untuk di start, Prof. Monggo, Prof. Belum unmute ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Warek dan Bapak-Bapak dosen ya, dan juga mungkin ada Kaprodi dan sebagainya, saya tidak begitu, maaf kalau tidak begitu tepat penyebutnya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini dan 3 hari selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anang tadi mengenai latar belakang saya, kebetulan pada saat ini saya diamanati sebagai Presiden Chapter untuk Asia Pasifik, dan kami seharusnya berada di Sydney, tapi karena situasi dan pandemi dan sebagainya kami adanya di IPB Bogor, lokasi kantornya. Jadi saat ini broadcasting daripada materi ini adanya dari IPB Bogor, di komplek IPB 1 namanya.
Dan saya mengharapkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti satu spektrum sertifikasi kompetensi ini bisa menangkap materinya meskipun singkat mungkin ya. Kalau saya ngajar project management itu di UI 1 semester ya. 1 semester itu 16 kali datang, 14 kali ditambah UTS sama ujian akhir. Jadi ini hebat sekali, 3 jam langsung ujian, kan hebat ya. Kan memang dianggap Bapak Ibu ini sudah punya ya perspektif meskipun mungkin tidak terlalu banyak pengalamannya, karena dosen itu biasanya kan lebih banyak di kampus ya. Soalnya kalau di UI itu dosen banyak di proyek gitu. Jadi pada 3 hari ini saya harapkan nanti pada acara assessment untuk mendapatkan sertifikatnya, Bapak dan Ibu sekalian dapat melalui dengan baik. Jadi kami menganggap ini semuanya, wah sudah sanggup menghimpun ya materi-materi baik yang disampaikan ataupun sesuatu yang mungkin adanya di referensi-referensi yang kita bisa temukan melalui buku-buku framework atau best practice, juga mungkin dari essay ataupun bacaan-bacaan yang kita dapatkan, ditambah mungkin pernah ada pengalaman di lapangan. Baik, pada hari ini kita akan mulai yang pertama dengan project management. Saya kira ini adalah satu bidang yang sangat menarik karena apapun disiplin, kompetensi atau pengetahuan itu pasti berkaitan dengan project management. Juga profesi gitu ya. Jadi mau dia profesinya engineer, apa seorang profesional itu dia adalah ahli manufacturing ya, ataupun di bidang sebagai dokter pun dia harus tahu project management, karena mungkin dia jadi kepala rumah sakit, nanti ada proyek-proyek yang berhubungan dengan bagaimana mengelola proyek itu supaya memenuhi daripada tata kelolanya. Tata kelola daripada proyek itu esensi yang akan kita bahas, daripada how to get good project governance dalam hal ini. Mekanisme interaksi kita pada pelatihan ini, silakan Bapak dan Ibu menyampaikan kalau ada hal-hal yang abstrak atau kurang jelas dan nanti dihubungkan dengan materinya ya. Jadi itu silakan saja. Memang nanti akan terkesan agak cepat ya draft daripada penyampaian ini karena memang kita harus capai target itu ya, capai target. Silakan kalau ada masukan, jadi perjanjian kita di depan nih. Baik. Mohon saya diberikan ini izin untuk masuk ya Pak Anang. Sudah langsung bisa share screen, Prof. Coba, Prof. Oke. Nggak bisa ya, belum ya? Oke, saya jadikan Mas. Jadi ini di depan bagus ya project management, sehingga ini akan menggelitik kita untuk bisa menerapkan pada beberapa kompetensi yang lain. Dicoba, Prof. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini kok enggak? Ya, sebentar. Alhamdulillah bisa. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau ada suara saya nggak jelas, tolong disampaikan ya. Dalam hal ini kita akan mulai segera masuk pada materinya. Jadi dalam project management atau kegiatan pengelolaan proyek utamanya adalah bagaimana kita bisa mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan proyek. Jadi ada mungkin Bapak dan Ibu sekalian selama ini sudah tahu apa saja yang harus dikelola pada saat kita mengerjakan proyek ya. Pasti logika prosesnya dalam hal ini ada 3 hal utama yang harus kita pastikan untuk bisa dikendalikan dan dicapai indikator kinerjanya pada saat kita melaksanakan proyek. Jadi dalam proyek manajemen itu yang penting adalah lebih banyak kepada bagaimana kita mencapai output daripada suatu kegiatan
yang disebut sebagai suatu rangkaian kegiatan yang disebut sebagai project. Jadi ada 3 parameter utama. Yang pertama adalah dikaitkan dengan cost atau budget ya pengelolaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah schedule atau dikenal sebagai waktu atau time, bagaimana kita mengelola schedule, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola scope daripada suatu project atau yang disebut sebagai deliverable ya, jadi scope atau deliverable. Nah, satu hal lagi yang menjadi atribut utama di dalam menghasilkan deliverable daripada suatu project adalah quality. Jadi ada kualitas. Ya, jadi keempat parameter inilah sebetulnya target utama daripada kegiatan project management. Nah, ini adalah parameter yang biasanya stakeholders daripada project, jadi baik itu internal stakeholders maupun external stakeholders, melihatnya sebagai tata kelola proyek, jadi project governance-nya. Jadi filosofi daripada pelaksanaan kegiatan project management adalah mencapai tata kelola yang baik. Nah, kalau kita bicara mencapai, harus ada yang diukur. Ya, jadi harus ada yang diukur. How to measure. Nah, ini harus diukur. Biasanya kita nanti akan punya KPI, Key Performance Indicator-nya, yang diatributisasi dengan yang namanya apa, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dengan adanya metrik. Jadi ada metriknya. Jadi setiap parameter, apakah dia cost, schedule, scope, quality, pasti ada metriknya. Inilah satu fungsi dalam project management untuk memastikan tercapainya daripada metrik ini yang disebut sebagai kegiatan atau proses yang namanya monitoring and control. Ya, jadi ini saya bicara secara umum dulu, kan dalam ilmu pengetahuan itu yang penting filosofinya dulu baru masuk kepada aspek teknisnya. Nah, jadi ini basis filosofinya, kemudian baru kita lihat apa sih sebetulnya lingkup daripada project management. Nah, baru ini akan didukung dengan yang namanya best practice. Jadi best practice-nya ini saudara-saudara sekalian yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memastikan apakah kita itu berada pada koridor pelaksanaan daripada project itu dengan baik dan benar gitu ya. Benar maksud saya. Dan nanti diukur dengan tadi yaitu metrik-metrik tadi. Pada acara pagi hari ini kita akan bahas lingkup daripada kegiatan project management, kemudian juga ada yang disebut sebagai knowledge area, itu adalah istilah di dalam best practice, yang dalam hal ini menjadi essential knowledge area atau disebut sebagai core function. Jadi fungsi-fungsi utama yang dijalankan di dalam project management, yaitu cost, kemudian scope, quality, dan schedule. Karena defisiensi pada saat pelaksanaan ini akan menimbulkan banyak simptom atau indikasi, misalnya proyeknya itu jadi over budget, delay, ya begitu ya. Kemudian juga timbul fenomena yang namanya scope creep. Mungkin sudah ada yang tahu ya Bapak dan Ibu, pengertian scope creep. Ada yang tahu scope creep? Kita harus interaksi ya, supaya segar ini trainingnya. Jadi jangan sampai saya seperti memberikan training di mana? Kalau orang Jawa bilang di Sapuro gitu ya. Ya, jadi kalau di Sapuro itu memang nggak ada yang bisa ngomong, orang udah ditanam kan ya. Nah, jadi scope creep ini yang menjadi kalau dalam bahasa Betawi ini biang kerok. Ya, jadi biang kerok. Nah, gimana nih jangan sampai timbul situasi scope creep, yaitu melebarnya daripada scope tanpa terkendali.
Ini berimplikasi pada penyerapan anggaran yang mengakibatkan suatu kondisi di mana proyek bisa tidak bergerak. Saya akan sampaikan ini dengan menggunakan kurva. Saya akan mengilustrasikan sejumlah kurva untuk menggambarkan situasi yang namanya scope creep. Ini sudah saya hapus ya. Oke. Jadi ini pembukaannya harus begini ya. Jadi kita tahu dulu filosofinya. Ngapain belajar project management tapi kalau nggak tahu filosofinya gitu. Jadi kita punya satu grafik ya yang akan terbangun dari 3 kurva. Kurva pertama, jadi kalau maaf sebelum saya gambarkan kurvanya, ini sumbu tegaknya itu menggambarkan satuan moneter, yaitu biaya, baik dalam dolar maupun rupiah ya. Kemudian yang ini pada sumbu datar, itu kita menunjukkan waktu ya. Jadi ini T0, ini adalah TN, di mana ini adalah start daripada project, dan ini adalah finish daripada, kondisi finish daripada project. Mungkin finishnya saya dekati saja di sini, sehingga kalau saya menggambarkan budget awalnya daripada project, misalnya di sini, ini saya berikan B0 sebagai budget awal. Nah, ini budgetnya ya, biasanya dikenal sebagai plan value. Kemudian kita akan mengamati atau melakukan observasi pada project melalui kegiatan monitoring dan kontrol. Katakanlah 5 bulan pertama, kalau proyek ini bisa 12 bulan ya. Kan ada proyek yang 9 bulan ya, tapi bukan proyek itu. Dan 9 bulan 10 hari ya Pak Anang. Jadi ini saya gambarkan kurva yang baru. Pengamatan saya ada di sini, yaitu T5. Ini menggambarkan actual cost. Nah, ini actual cost-nya. Jadi budget ini akan selaras dengan scope sebetulnya ya. Jadi berapa sebetulnya anggaran proyek yang harus kita buat atau kita siapkan untuk mencapai scope tertentu. Nah ini dia anggarannya di sini. Kemudian selama pengamatan atau monitoring kita selama 5 bulan itu, kita punya kurva yang menunjukkan yang namanya earn value gitu. Jadi earn value-nya. Jadi apa yang kita capai ya? Ini earn value nulisnya begini. Nah, apa yang kita capai? Kalau kita lihat secara reality, kita lihat actual cost. Jadi actual cost-nya itu lebih besar daripada earn value-nya gitu. Jadi actual cost lebih besar daripada earn value. Artinya kita mengeluarkan anggaran atau merealisasikan anggaran pada proyek, tapi hasilnya kok lebih kecil gitu ya, sehingga actual cost lebih kecil daripada earn value. Kemudian anggarannya juga dilihat dari segi pengeluaran, itu ternyata actual cost juga lebih besar daripada budget. Nah ini budgetnya ya, nah, daripada budget. Ya kita lihat demikian juga. Apa yang kita capai, saudara-saudara, ternyata juga lebih kecil daripada budget. Wah, ini fenomena yang menantang dalam proyek. Jadi inilah fenomena yang empiris yang dapat kita lihat, yang harus dikelola oleh project management supaya dia kelihatan sehat. Nah, sehat itu bagaimana dalam proyek? Yang jelas ini harus berbalik gitu. Nah, ini saya akan menggunakan tinta warna hitam untuk menyatakan yang sehat. Yang sehat itu paling tidak actual cost itu lebih kecil atau sama dengan apa yang kita capai dalam proyek. Pagi-pagi udah ini ya, kita mulai menggunakan variabel atau variabilisasi. Kan kita dosen ya. Kalau dosen kan udah biasa dengan variabilisasi. Karena hidupnya di variabel ya dosen itu. Ya baik. Kemudian kalau kita bicara hubungan antara actual cost dengan budget, tadi itu yang wajar adalah actual cost juga harus lebih kecil daripada budget atau PV ini ya, karena PV singkatan daripada plan value. Ini akan kita bahas lebih detail pada saat kita bicara project cost management. Nah, apalagi, wah kita juga bisa melihat bahwa
apa yang kita hasilkan, yaitu earn value itu paling tidak dia sama dengan budget. Ah, ini dia.